Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa kembali di channel Muslim Netizen. Berhubungan intim dengan suami atau istri adalah hal yang menyenangkan. Namun apakah kita diperbolehkan memuaskan pasangan dengan tangan atau jari kita? Kali ini Muslim Netizen menampilkan pendapat dari guru kita semua, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Buya Yahya, dan Ustadz Firanda. Selamat mendengarkan. Hubungan suami istri apa ini? Sambil menatap foto istri, apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu. Itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Ini jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini gitu kan. Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu, istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh, selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400. Di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Saya dan suami hidup berjauhan. Saat suami datang, saya sedang datang bulan Bu ya, tapi sudah mau bersih. Biasanya sih liburnya itu ada sekitar 7 hari Bu ya. Nah di saat malam ke-7 itu biasa suami meminta mungkin untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya, dan apakah boleh Bu ya, dan juga dengan cara apa, kalau seharusnya menolak seperti apa Bu ya? Baik, sebetulnya hakikatnya kepada diri Anda yang tahu. Kalau memang sudah bersih, mandi dan gauli, siap melayani suami. Kenapa? Kalau sudah bersih, tidak ada darah. Tidak ada patokan 7 hari atau tidak apa, dong, dalam rumus fikih kan tidak seperti itu. Kalau sudah 3 hari bersih, iya Bu ya. Boleh. Kadang banyak Bu ya para wanita tuh jadi mematok dengan kebiasaan. Karena dia tidak harus belajar ilmu fikih praktis yang pernah kita ajarkan. Kalau kebiasaannya dalam 8 hari kok 3 hari sudah berhenti bersih, maka dia boleh, tidak wajib mandi ya. Boleh mandi. Kemudian setelah itu melakukan sholat. Karena memang sudah bersih, mau apa? Iya Bu ya. Tapi tidak wajib. Wajibnya baru kalau sudah sampai kepada hari kebiasaannya. Iya Bu ya. Nah, kalau itu hari bersih ya mandi dan gauli suami. Kalau ternyata di hari itu memang belum bersih dan masih ada darah, haram melayani suami dan dosa. Iya Bu ya.
Cuman caranya jangan menjadi wanita bodoh dong. Kan bisa menyenangkan suami dengan cara yang lain. Mohon maaf, dalam Islam yang penting adalah tidak masukkan ke lubang depan, lubang belakang dalam keadaan haid itu lubang. Kalau lubang belakang biarpun tidak haid tidak boleh. Lubang depan dalam keadaan haid tidak boleh. Artinya mungkin seorang istri bisa menyenangkan suaminya dengan apa saja, bercumbu apa saja, apa dengan tangannya atau asal tangan si istri adalah halal, atau dengan apapun yang dimiliki oleh seorang istri. Maka istri harus menjadi orang yang cerdas. Jangan di saat haid langsung suaminya suruh terlantar begitu sepanjang malam. Ini makanya perlu belajar yang benar. Para wanita-wanita itu ngerti. Kadang memang betul seorang suami mungkin sangat bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan tidak melihat yang haram, dia tidak mau masuk dalam yang haram, melihat pun nggak mau, akan tapi bergolak syahwatnya dan akan ia lampiaskan kepada yang halal. Tak taunya istrinya haid di rumah, tak taunya apa istrinya adalah bukan orang yang cerdas. Kalau suami sudah diselesaikan urusan itu dengan apa saja, yang penting tidak masuk lubang depan, lubang belakang, selesai. Habis itu akan reda. Maka menjadilah wanita yang cerdas. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya tadi kepada hamba Allah. Berapa semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan tadi. Ada, mohon maaf ini Usmari. Jadi di saat haid itu seorang istri boleh bercumbu bermesraan dengan suami sebebas-bebasnya. Asalkan satu hal, tidak masuk ke lubang depan, tidak masuk ke lubang itu. Kalau masuk lubang belakang memang tidak boleh selamanya. Ya. Nah, intinya Pak, bisa bermesraan dengan apa saja dalam keadaan haid. Bukan ini seperti kebiasaan orang masyarakat India waktu itu atau pada zaman jahiliyah, kalau perempuan haid langsung diasingkan kemana. Enggak seperti itu. Jadi masih boleh makan bersama dan seterusnya. Di antara akhlak istri Nabi kepada Nabi SAW adalah bagaimana menjalin cinta dengan Nabi SAW. Ya, bagaimana melayani Nabi SAW dalam hal masalah kemesraan. Ya, karena di antara ciri-ciri penghuni surga dari istri-istri di dunia, kata Nabi SAW, al-wadud, yaitu istri yang sangat penyayang kepada suaminya. Sayang sama suaminya, perhatian sama suaminya. Ya. Tadi Nabi diperhatikan, minyak wanginya dipakaikan, rambutnya disisirkan, dan seterusnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita bacakan dari hadis-hadis Aisyah. Kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sementara aku dalam kondisi haid dan Nabi baca Al-Qur'an. Subhanallah. Betapa mesranya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam murajaah Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ibu demikian, lagi suami lagi merojah, mas merojah sini aja mas. Ya. Sambil masnya dipijit, ya. Masnya merojah, ya. Baca Quran, ya. Surat Al-Baqarah kayak surat An-Nisa kayak, kalau nggak hafal ya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang penting istri suami merojah, ya. Suami sedang merojah, tetap istri mesra dengan suami. Nggak ada masalah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bersandar di pangkuan Aisyah sambil merojah Al-Quran wa yaqra'ul Quran sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi mengajak Aisyah untuk mandi bareng dan Aisyah nurut. Kata Aisyah, kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku bersama Nabi mandi bareng dari satu tempayan, kami berdua dalam kondisi junub. Ya, dalam riwayat fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Maka Nabi melombaiku, ya, takhtalifu aidina, sampai tangan kami berlomba-lomba untuk mengambil air dari tempat bejana air, sampai aku berkata da'li, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah melombai Nabi sampai Nabi berkata da'ili, sisakan air juga buatku, sisakan air juga buatku. Bayangkan mereka mandi di kamar mandi, ngobrol di antara mereka, penuh kemesraan, bercanda di kamar mandi. Masya Allah, ya. Bagaimana pasangan suami istri yang sangat bahagia. Jadi kalau suami ngajak istri mandi di kamar mandi bareng-bareng, ya udah nurut aja. Ya. Ya. Mandi bareng-bareng, makan bareng-bareng, ya sudah. Ya. Lihat bagaimana Aisyah nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menunjukkan kemesraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sedang berhasrat, ternyata Aisyah dalam kondisi haid, Aisyah tidak menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku tatkala aku sedang haid untuk menutup bagian bawah pakai sarung
sarungan karena dulu tidak ada softtek dan semisal pembalut ya, mungkin ada bau yang kurang enak. Maka Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarung di bawah. Sarung di bawah. Kemudian Nabi tetap mencumbui Aisyah radhiyallahu taala anha. Fayubashiruni, dan beliau tetap mencumbuiku wa ana haid, sementara aku dalam kondisi haid ya. Oleh karenanya ini perhatian kepada ibu-ibu, kalau suaminya sedang berhasrat, kemudian istri sedang haid, maka jangan mas lagi libur, lagi haid. Jangan. Tetap dilayani suaminya sampai suaminya mendapatkan kepuasan, tidak harus melalui kemaluan karena sedang dalam kondisi haid, tapi dengan cara yang lain yang diperbolehkan. Dan hukum asal dalam berhubungan adalah dengan cara apapun boleh, kecuali cuma dua, tatkala sedang haid maka tidak boleh di kemaluan dan tidak boleh melalui dubur. Itu aja, selainnya hukumnya boleh. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha ya, tetap melayani suaminya. Dan lelaki tidak sama dengan wanita ya. Ini perlu saya ingatkan kepada ibu. Lelaki punya hasrat yang sangat cepat untuk bergejolak ya. Beda dengan wanita ya. Ya, sampai tadi pagi ada yang telepon saya ya. Suaminya mau nikah lagi. Terus dia telepon, "Ustaz, masa apakah saya kurang?" Saya bilang bukan masalah tidak memuaskan, tapi lelaki seperti itu memang. Mereka istrinya memuaskan, tapi mereka terkadang ingin punya tambahan lagi. Mau diapain? Ya. Oleh karenanya kalau ternyata istrinya tidak bisa melayani, repot ya. Bukan karena istrinya tidak cantik, bukan. Tapi ternyata dia ingin lagi yang lain. Bukan berarti anti tidak memuaskan, bukan itu. Jangan sampai salah sangka, tidak. Apakah Nabi setelah menikah Aisyah, Nabi masih menikah lagi. Aisyah itu istri kedua setelah Khadijah. Nabi menikah Khadijah, kemudian menikah dengan Aisyah tapi belum digauli. Setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Nabi menggauli Aisyah tatkala sudah berhijrah. Setelah Nabi menikah Aisyah, Nabi masih menikah lagi dengan 7 wanita atau 8 wanita. Apakah Aisyah tidak memuaskan Nabi? Tentunya tidak. Aisyah menyenangkan Nabi. Tetapi namanya lelaki demikian ya. Oleh karena saya sampaikan, lelaki terkadang melihat sedikit saja dari wanita dia berhasrat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Ya. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, berbalik juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga menggugat hasrat seorang lelaki. Kata Nabi, jika seorang melihat seperti itu maka segera pulang ke istrinya. Nabi suruh segera pulang ke istrinya agar bisa melampiaskan hasrat yang sedang bergejolak di hatinya. Wanita tidak demikian. Wanita terkadang melihat sebagian tubuh lelaki tidak hasrat, kecuali dalam kondisi tertentu baru hasratnya bergejolak. Tetapi laki-laki terkadang melihat sedikit saja bisa berhasrat. Oleh karenanya bisa jadi sang suami berhasrat kepada istrinya, ternyata dalam kondisi haid, maka dia tetap usahakan untuk bisa melayani suaminya. Apalagi dia cuma istri satu-satunya ya. Tidak ada pilihan lain, cuma itu. Enggak ada istri cadangan, enggak ada. Ya udah. Kalau enggak punya istri cadangan, ya istrinya harus melayani meskipun dalam kondisi haid. Terkadang istri mungkin mengatakan, "Mas, kok tidak ngerti saya sedang haid?" Laki-laki lain dengan wanita, ibu-ibu, ya, laki-laki punya hasrat gejolak yang harus segera dipenuhi. Oleh karena Nabi menekankan dalam hal ini dalam banyak hadis. Dia mengatakan, "Wa in kanat ala qatab", hendaknya sang istri melayani suami meskipun sudah di atas pelana onta. "Wa in kanat ala tanur", hendaknya sang istri melayani suami meskipun sedang membakar roti, sedang masak, suaminya berhasrat, segera layani. Karena tadi gejolak lelaki hasrat cepat dan dia ingin segera disalurkan, maka istri harus menyadari akan hal ini. Ya, kapan saja suaminya berhasrat, dia berusaha melayani suaminya meskipun dalam kondisi haid, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid tetap melayani suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak mengatakan, "Sana masih ada yang istri-istrimu yang lain." Enggak. Ya, masih ada 8 lagi sana. Saya lagi haid. Enggak. Tetap dia layani apa? Suaminya sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat muslim pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Buya Yahya dan Ustadz Firanda. Semoga kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mungkin selama ini malu kita tanyakan langsung dengan Ustadz di majelis. Semoga Allah merahmati kita semua dan melindungi kita dari kehancuran. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.